Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata lika malika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan sehat, walaupun tengah berpuasa. Saya yakin Anda tetap melakukan aktivitas rutin seperti biasa, tidak mengurangi kerja yang produktif, karena memang Allah menginginkan puasa tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam kehidupan kita. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu ketika ada 3 sahabat sedang berjalan-jalan. Kemudian ketiganya melihat gua. Kemudian mereka berpikir, gua ini bagus, cocok untuk tempat berteduh. Ketiganya kemudian masuk gua. Tidak berapa lama ada batu yang jatuh dari atas perbukitan dan menutup gua itu. Ketiganya terjebak di dalam gua. Mereka tentu sangat bingung. Di dalam gua tidak ada makanan, tidak ada penerangan, dan mereka tidak bisa keluar. Salah satu dari mereka menyarankan, kita tidak mungkin bisa keluar dari gua ini kalau tidak berdoa kepada Allah dengan amal kita masing-masing. Maka salah satu di antara mereka berdoa dengan menyampaikan apa yang pernah dilakukan. Saya memiliki orang tua, saya memuliakannya, selalu mendahulukan kedua orang tua saya ketimbang keluarga dan budak-budak saya. Saya tidak akan memberikan minuman kepada selainnya, kecuali lebih dahulu kepada orang tua saya. Satu ketika saya terlambat datang ke rumah dan orang tua saya tertidur. Saya terlanjur membawa susu untuk keduanya. Tampaknya beliau tidur sangat pulas, sehingga di pagi hari baru beliau bangun. Saya tidak memberikan minuman itu kepada keluarga saya. Bahkan ketika anak-anak saya menangis di kaki saya tidak akan memberikan kepada anak-anak saya sebelum saya memberikan kepada kedua orang tua saya. Ya Allah, kalau itu termasuk amal kebaikan untuk mencari ridho-Mu, saya mohon agar batu yang menutup gua ini terbuka. Kemudian batu itu memang sedikit bergeser, tapi belum cukup untuk bisa sebagai tempat keluar, jalan keluar bagi ketiga sahabat itu. Kemudian yang kedua, menyampaikan kebaikan yang pernah dilakukannya. Saya pernah mencintai seorang wanita, tapi dia tidak mau. Ketika ada suasana yang sangat berat, sehingga memaksa wanita itu, wanita yang aku cintai itu, untuk datang kepadaku dan minta pinjam uang.
dengan perjanjian dia akan memenuhi apa yang saya inginkan. Kemudian aku berikan uang 120 dinar dengan harapan dia mau aku perlukan seperti yang saya inginkan. Satu ketika dia sudah menyerahkan diri dan dia sudah tertidur. Aku sudah ada di antara dua kakinya. Perempuan itu berkata, "Jangan engkau pecahkan cincin ini dengan cara yang tidak halal." Mendengar kalimat itu, kesadaranku langsung muncul dan aku meninggalkannya. Aku relakan uang itu dan aku sadar bahwa perbuatan itu tidak baik. Ya Allah, kalau perbuatan itu engkau anggap adalah sebuah kebaikan, saya bermohon sungguh kepada engkau agar batu yang menutup pintu gua ini bergeser. Memang bergeser, tapi sekali lagi belum cukup untuk ketiga sahabat itu bisa keluar dari gua itu. Kemudian yang ketiga, menceritakan tentang kebaikannya. Saya memiliki beberapa karyawan dan semuanya sudah aku berikan haknya kecuali satu karyawan. Uang itu ada di tangan saya. Kemudian uang dari seorang karyawan yang belum mengambil gajinya itu aku pergunakan untuk modal. Mungkin keberkahan dari karyawan itu, maka uang itu menjadi berkembang. Menjadi onta, menjadi sapi, menjadi kambing, dan bisa menggaji para budak yang memelihara binatang-binatang itu. Satu ketika karyawan itu datang lagi ke rumah saya dan meminta haknya yang belum diambil. Kemudian saya katakan bahwa yang kamu lihat itu adalah hakmu. Sang karyawan berkata, "Jangan Tuan bersendau gurau dengan saya. Saya datang ke sini hanya meminta hak saya." Kemudian saya menjawab, "Benar, itu hakmu. Uang yang belum aku bayarkan kepada kamu, saya pakai modal dan alhamdulillah berkembang. Unta, sapi, juga kambing-kambing sekian banyak itu adalah milikmu. Dan para budak yang sekarang memelihara kambing, sapi, dan unta itu juga milik." Kemudian karyawan itu mengambil semuanya, tidak menyisakan walaupun sedikit. Dan aku rela. Ya Allah, kalau itu engkau anggap sebagai sebuah kebaikan, saya mohon kepadamu dengan segala kesungguhan dan ketulusan agar batu yang menutup gua ini bergeser. Dan alhamdulillah batu itu bergeser. Akhirnya ketiganya bisa keluar dari gua itu dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, yang pertama, arti penting doa. Doa adalah perintah Allah. Yang kedua, ada jaminan doa itu dikabulkan oleh Allah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi. Di antara syarat dan rukun, di antaranya seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa itu akan dikabulkan. Yang ketiga, doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Yang keempat, doa
menumbuhkan optimisme di dalam diri kita. Yang kelima, seperti diceritakan dalam kisah tadi, akan sangat bagus kalau doa itu pakai wasilah amal-amal kebaikan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Salah satu amal yang sangat bagus kita lakukan dan kita perbanyak adalah doa. Maka berdoalah kepada Allah sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Maka doa seperti itu insya Allah akan Allah kabulkan. Terima kasih, selamat berbuka puasa, semoga menjadi buka yang indah. Makanan dan minuman yang masuk di dalam perut kita menjadi makanan dan minuman yang penuh keberkahan dan rahmat. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.